Assalamualaikum, nama saya Rizky Puspitasari. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan nomor NIM 858681188 Prokja Surabaya. Nah, hari ini saya akan menjabarkan bagaimana cara pembuatan rencana pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP untuk mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Dalam penjabaran kali ini, saya menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk kelas 5, tema 1. Dalam pembuatan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013, biasanya yang harus ditentukan untuk pertama kalinya adalah satuan pendidik. Di sini saya menggunakan SD atau MI. Lalu setelah itu kelas atau semester. Di sini saya menggunakan kelas 5 semester 1. Setelah itu temanya ekosistem. Lalu subtemanya komponen ekosistem. Lalu kita menentukan pembelajaran ke berapa. Di sini saya pembelajaran ke 1, alokasi waktunya 1 hari. Oke, selanjutnya setelah menentukan itu tadi, kita juga menentukan kompetensi inti. Nah, kompetensi di sini dalam RPP ini adalah 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 3. Pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan benda-benda yang dijumpainya di rumah atau di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator. Muatan bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya 3.7 menguraikan konsep-konsep yang saling berorientasi. Lalu 4.7 menyajikan konsep-konsep yang saling berorientasi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Indikatornya 3.7.1 menyebutkan pokok pikiran dalam bacaan teks non-fiksi. Lalu 4.7.1 membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan. Lalu 4.1.7.2 membuat teks tentang hewan berdasarkan jenis makanannya. Selanjutnya, muatan IPA. Kompetensi dasar di sini 3.5 menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaringan-jaringan makanan di lingkungan sekitar. Selanjutnya 4.5 membuat karya tentang konsep jaringan-jaringan makanan dalam suatu ekosistem. Indikatornya 3.5.1 mengidentifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Lalu 4.5.1 membuat bagan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini ada 4, yaitu dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Lalu 2, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. 3, dengan membuat bagan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanan secara benar. 4, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks notifikasi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Selanjutnya,
Materi yang digunakan dalam RPP ini adalah bacaan tentang ekosistem, lalu golongan hewan berdasarkan jenis makanannya, lalu pendekatan dan metode yang kita gunakan. Pendekatan di sini kita menggunakan scientific, strategic, cooperative learning, teknik, example, non-example, metode penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran biasanya terdapat 3 kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, untuk kegiatan awal ini atau kegiatan pertama kita lakukan biasanya selama 15 menit dengan isinya kelas dimulai jangan dibuka, salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Setelah itu dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah satu siswa. Selanjutnya, sebelum membacakan buku, guru menjelaskan tujuan kegiatan literasi dan mengajak siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Misal, apa yang tergambar pada sampul buku, apa judul buku ini, lalu pembiasaan membaca atau menulis, mendengar, berbicara selama 15-20 menit. Selanjutnya, di kegiatan inti ini kita lakukan selama 140 menit. Guru mengajak siswa untuk menggamati 2 gambar yang disajikan. Siswa diminta menjelaskan perbedaan antara kedua gambar yang tersedia. Lalu guru meminta siswa menulis pertanyaan-pertanyaan yang ingin diketahui siswa tentang ekosistem serta komponen-komponen untuk kemudian siswa menempelkannya di dinding kelas. Siswa mencermati teks bacaan yang disajikan pada buku siswa tentang jenis makanan hewan. Lalu siswa bersama-sama mendiskusikan tentang isi teks bacaan tersebut. Siswa bersama-sama dengan kelompoknya mencari gambar hewan-hewan dari majalah atau surat kabar. Kemudian siswa diminta mengklasifikasikan hewan-hewan yang ditemuinya berdasarkan jenis ekosistem dan jaringan makanan di lingkungan sekitar. Pada kegiatan ini, siswa dapat mempergunakan informasi yang mereka dapatkan dari teks bacaan yang disajikan di buku siswa. Lalu siswa menulis kesimpulan dari hasil kerja kelompok-kelompok lain yang ditampilkan dalam galeri wall. Oke, selanjutnya dalam kegiatan penutup kita melakukannya biasanya selama 15 menit. Siswa mampu mengemukakan hasil belajar hari ini. Lalu guru memberikan penguatan dan kesimpulan. Siswa diberikan kesempatan berbicara atau bertanya dan menambahkan informasi dari siswa lainnya. Penugasan di rumah atau biasa dikenal dengan PR. Siswa diberi tugas untuk membuat ronce dari bahan manik-manik dengan bantuan orang tua. Lalu menyanyikan salah satu lagu daerah dan menumbuhkan nasionalisme, persatuan dan toleransi. Lalu salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa. Selanjutnya untuk penilaian, di sini saya menggunakan tes tulis. Nah, mampu membedakan jenis hewan berdasarkan makanannya minimal 4 ekor maksimal 100. Nilai banyaknya jawaban dibagi 4 dikali 100. Menyebutkan jenis-jenis ekosistem yang ada di lingkungan sekitar. Nilainya banyaknya jawaban dibagi 4 dikali 100. Oke. Selanjutnya sumber dan media. Nah, sumber dan media di sini yang saya gunakan adalah buku pedoman guru tema 1 kelas 5 dan buku siswa tema 1 kelas 5. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014. Lalu buku teks, buku bacaan tentang pengolahan hewan berdasarkan jenis makanannya,
gambar-gambar hewan dari media cetak dan majalah serta lingkungan sekitar. Oke, mungkin ini beberapa contoh gambaran media yang saya gunakan. Gambar-gambar hewan dari media cetak dan majalah serta lingkungan sekitar, lalu bacaan hewan berdasarkan jenis makanan, lalu buku pojokan